Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang penampakan alam, berada di tema 9, subtema 1. Kalian tahu nggak sih penampakan alam itu apa? Oke, penampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Penampakan alam itu terbagi dua. Yang pertama ada daratan dan yang kedua ada perairan. Untuk penampakan alam daratan merupakan bagian wilayah bumi yang tidak tergenang air. Penampakan alam wilayah daratan meliputi gunung, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang pertama itu ada gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol, yang memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Jadi gunung yang biasa kita lihat itu kan banyak. Contohnya gunung-gunung yang berada di Pulau Jawa itu merupakan bagian penampakan bumi dari wilayah daratan. Yang kedua ada pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang menyambung satu dengan yang lainnya. Wilayah pegunungan memiliki lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Untuk wilayah pegunungan contohnya adalah wilayah Puncak, itu termasuk dari wilayah pegunungan karena tingginya melebihi 700 meter. Yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah luas yang tingginya di atas 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sering juga disebut platau. Dataran tinggi ini contohnya banyak ya, seperti pemukiman-pemukiman penduduk yang berada di desa Dieng. Itu termasuk dalam dataran tinggi. Yang keempat, dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, contoh dataran rendah itu banyak sekali ya. Contohnya seperti daerah yang kita tinggali saat ini, yaitu Jakarta. Jakarta termasuk daerah dataran rendah karena ketinggiannya tidak sampai 200 meter. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang penampakan alam wilayah daratan. Sekarang kita akan membahas penampakan alam wilayah perairan. Penampakan alam wilayah perairan apa sih? Penampakan alam wilayah perairan adalah bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air. Penampakan wilayah perairan meliputi sungai, danau, laut, dan selat. Ya, yang kita bahas pertama adalah sungai. Sungai adalah air yang mengalir dari dataran dan berakhir di muara atau berakhir di laut. Sungai ini sangat banyak sekali ya, di Jakarta aja contohnya ada Sungai Ciliwung dan sebagainya. Itu yang akan berakhir di muara atau di laut. Yang kedua itu ada danau. Danau merupakan cekungan yang luas pada dataran yang digenangi oleh air. Contoh danau itu juga banyak ya. Iya, contohnya itu kalau di Indonesia ada Danau Toba dan sebagainya. Selanjutnya ada laut. Laut adalah bagian pada bumi berupa perairan yang luas. Contoh laut itu sangat banyak sekali ya di Indonesia karena Indonesia juga wilayah perairannya sangat luas. Untuk laut di Indonesia ada Laut Jawa dan sebagainya. Yang keempat, selat. Selat adalah laut yang sempit yang diapit oleh dua pulau atau daratan. Nah, selat ini juga banyak di Indonesia. Salah satunya adalah Selat Sunda yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang penampakan alam. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, penampakan alam adalah semua peristiwa yang ada di muka bumi. Tadi kan kita udah belajar penampakan alam wilayah daratan itu terdiri dari gunung, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan untuk perairan terdiri dari sungai, danau, laut, dan selat. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini.
Bapak berharap semoga pembelajaran yang Bapak berikan dapat memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Oke, sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.